Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di belajar Java Programming OOP, kali ini kita akan belajar salah satu konsep OOP yang paling penting dan terbilang sangat penting. Namanya sendiri encapsulation. Jadi encapsulation ini bagian dari OOP, ada di bahasa manapun. Dan di sini teman-teman mesti benar-benar tahu dan paham, karena dalam prakteknya nanti kita akan pakai di banyak kasus, banyak bahasa program juga yang pakai konsep encapsulation, dan banyak framework lain juga yang menggunakan teknik encapsulation ini. Makanya saya saranin teman-teman benar-benar ngerti. Oke, kita mulai aja. Encapsulation ini biasanya bahasa Indonesianya kita nyebutnya encapsulasi, atau biasanya disebut pembungkusan. Jadi apa sih sebenarnya? Encapsulation adalah suatu proses membungkus suatu atribut, jadi variabel, karena atribut yang ada di kelas adalah variabel. Proses untuk membungkus sebuah atribut atau variabel ke dalam suatu metode. Nah, jadi dibungkus maksudnya gimana sih? Nah, kita jelasin lagi di bawahnya. Encapsulation, variabel akan disembunyikan. Jadi dibungkus di sini maksudnya disembunyikan. Disembunyikannya menggunakan apa? Menggunakan privat. Jadi atribut variabelnya kita bungkus menggunakan hak akses privat. Kalau privat kan aturannya di video sebelumnya kita sudah bahas. Berarti kalau privat dia hanya bisa diakses di kelas itu sendiri, dan dia privat nggak bisa diakses di kelas lain, bahkan juga nggak bisa diakses di paket lain. Jadi privat hanya bisa diakses di kelas itu sendiri, dan hanya dapat diakses dan dirubah value atributnya bila menggunakan suatu metode. Jadi pertama kita bungkus, terus ketika kita akan merubah value data dari si atributnya, kita perlu menggunakan suatu metode. Nah, di sini metodenya yang bermain nanti. Metode di sini kita bisa melakukan beberapa perintah penting atau aksi penting. Jadi gunanya jadi encapsulation itu sebuah atribut dibungkus, dimasukkan ke dalam suatu metode. Nah, di metode itu kita bisa lakukan sesuatu. Oke, kita lanjutin. Nah, ini proses encapsulation. Pertama kita deklarasikan dulu atributnya menggunakan hak akses privat seperti yang tadi saya jelasin. Misalkan ada atribut nama, ada atribut umur, jadi kita pakai privat nama, privat umur seperti itu. Terus buatkan dua metode di sini adalah masing-masing atribut, masing-masing satu atribut kita bikinin dua metodenya. Kita kasih keterangan di sini lagi per atribut. Jadi per atribut kita bikinin dua metode. Misalkan ada 5 atribut atau 5 variabel atribut, ya kita bikinin 10 metode berarti. Jadi setiap satu atribut kita bikinin dua metodenya. Isi metodenya, satu metode untuk mengambil value dari atributnya, satu lagi metode untuk mengubah atau memodifikasi dari atribut value-nya. Jadi seperti itu. Jadi satu bikinin metode untuk ngambil data value-nya, yang kedua metodenya untuk memodifikasi data si atributnya. Nanti kita contohin. Masih di sini masih teman-teman di sini masih agak bingung, wajar. Nanti kita contohin semua pasti. Untuk fungsi encapsulation sendiri, kenapa perlu dibungkus-bungkus segala, ribet-ribet banget, padahal kan sebenarnya bisa langsung diakses. Pertama, untuk fungsi encapsulation sendiri bisa digunakan untuk melakukan sebuah perintah tertentu sebelum metode dijalankan. Jadi sebelum suatu metode dijalankan, jadi sebelum si variable, misalkan kita mau ngambil atribut, nah kita kan dibungkus dalam suatu metode. Nah, di metode itu kita bisa melakukan suatu perintah tertentu. Nah, perintah apa? Contohnya kayak misalkan kita melakukan validasi, kita melakukan suatu biasanya saya memakainya untuk sebuah validasi sih. Jadi seperti itu untuk encapsulation. Terus lagi nih, di dalam metode kita dapat melakukan kontrol apapun sebelum
datanya disimpan. Jadi encapsulation itu sebelum data disimpan, kita akan memproses apa aja perintah yang ada di encapsulation. Jadi seperti itu, di encapsulation gunanya banyak. Yang satu lagi, biasanya digunakan untuk melakukan validasi. Nah, yang tadi saya bilang, biasanya saya menggunakan encapsulation untuk melakukan validasi. Jadi di situ kita bisa melakukan validasi. Nanti kita akan contohin juga. Lebih secure, ya. Kenapa lebih secure? Karena si atributnya dibungkus dalam suatu hak akses privat. Nah, dan di method kita bisa ini, jadi sebenarnya masuk secure ini karena atributnya disembunyiin dengan menggunakan privat. Jadi nggak semua orang bisa mengakses langsung si atribut itu sendiri karena atributnya disembunyiin dan nggak bisa diakses. Karena ketika kita mau mengakses, kita hanya bisa mengakses si method tersebut yang membungkus si atributnya. Oke. Nah, ini contohnya. Sama, ini kita deklarasi ini dalam kelas public class. Nah, di sini nih, misalkan di sini saya bikin saya bikin atribut nama. Jadi karena satu atribut, ingat dibikinin dua metode. Nah, satu metode untuk nyari nama atau get nama, satu metode untuk memodifikasi si nama ini. Jadi seperti itu, memodifikasi atau mengubah, atau ya pokoknya memodifikasi lah. Jadi di sini kita perlu satu metode prosedur. Metode prosedurnya biasanya untuk mengambil datanya, kalau di sini di kasusnya kita akan ngambil si nama, terus ini satu metode fungsi untuk ngambil nama, satu metode prosedur untuk memodifikasi datanya. Oke. Kita praktekin aja biar nggak makin bingung, biar jelas. Di sini misalkan saya bikin suatu paket. Alhamdulillah. Belajar apa namanya tadi ya, encapsulation. Tulisannya apa, saya agak lupa. Encapsulation, benar. Terus di sini saya misalkan ada data. Nah, seperti ini. Oke, kita oke aja. Terus saya bikin paket lagi. Nah, di sini saya ubah, misalkan tadi kan data, kita ganti aplikasi. Saya bedain, jadi saya bikin dua paket. Oke, di data saya misalkan isi dengan kelas mahasiswa. Terus di aplikasi kita bikin Java main class-nya untuk jalanin programnya. Misalkan di sini program. Oke. Misalkan di sini saya bikin dua atribut untuk mahasiswa. Satu atribut, ingat peraturan dari encapsulation, kita bikin atributnya dengan menggunakan hak akses privat. Jadi mesti privat, wajib ini hukumnya. Privat. Nah, sini saya misalkan string nama. Saya akan bikin dua metode, satunya privat string nick. Tanda integer deh, biar lebih variasi umur. Nah, di sini ingat aturannya,
setiap satu atribut kita bikinin masing-masing dua metode untuk ngambil datanya dan satu metode untuk memodifikasi datanya. Oke, kita ingat juga untuk membuat suatu metodenya kita menggunakan hak kasus public. Ini wajib juga hukumnya public, supaya metode kita bisa diakses di kelas yang lain. Jadi seperti itu. Jadi mesti wajib. Jadi aturannya pertama atributnya mesti privat. Kedua, kita bungkus dengan suatu metode dengan hak akses public. Misalkan di sini saya akan untuk get namanya public string get nama. Saya akan ngambil nama di sini maksudnya, karena ini sebuah function kita perlu this titik nama. Jadi saya akan ngambil nama yang ada di atribut nama ini. Saya panggil kelasnya, terus saya panggil atribut nama ini. Terus saya bikin lagi metode untuk modifikasi si nama, public void modifikasi nama. Misalkan seperti ini. Nah, di modifikasi nama di sini saya akan kasih suatu parameter string nama. Saya akan ngasih tahu bahwa kelas mahasiswa nama sama dengan nama. Jadi saya ngasih tahu bahwa teman-teman kalau nggak tahu di sini, teman-teman bisa lihat video tutorial saya yang membahas masalah this. Jadi ini nama ini yang ada di atribut kita akan modifikasi dengan sebuah parameter yang ada di nama ini, nama metode modifikasi nama. Jadi seperti itu. Nah, kita save, terus kita jalanin, kita ambil datanya. Jadi kenapa dibikinin suatu metode supaya kita bisa ngambil atribut ini, string nama dan umur, tapi dibungkus dengan menggunakan metode ini. Nah, kenapa metodenya public? Supaya metode ini, get nama dan modifikasi nama, bisa kita panggil di aplikasi kita, atau bisa kita panggil di beda kelas kita. Jadi seperti itu. Jadi misalkan kita kan umur, jadi kita bikin satu lagi. Kita copy aja biar cepat. Ini integer umur, is umur, modifikasi umur, ininya integer, ininya umur, ingat aturannya, setiap atribut dibikinin dua metode umur atribut nama. Oke, nah dengan begini kita bisa panggil di sini. Misalkan di sini saya akan panggil kelasnya dulu mahasiswa. Ingat teman-teman, karena beda paket, jadi kita mesti import. Kita ketik mahasiswa aja. Di sini ada dua paket, karena saya di sini mahasiswa bukan saya bikin bukan cuma di dua paket ini, tapi ada di paket yang lain juga, yang latihan-latihan yang lain. Jadi saya pilih yang ini karena kita pas belajar encapsulation, jadi kita pilih paket yang ini. Nah, terus objeknya apa terserah, new mahasiswa. Nah, dia udah auto import. Nah, di sini saya bisa mengambil nama ini. Silakan di sini objek nama. Nah, seperti ini. Sorry, bukan nama tapi get nama. Lihat teman-teman, di sini saya nggak bisa langsung ngasus nama. Karena apa? Karena nama ini privat. Jadi nama
atribut nama ini nggak bisa diakses di sini karena privat. Ingat aturannya, privat hanya bisa dipakai di kelas itu sendiri, jadi nggak bisa dipakai di beta packet, nggak bisa dipakai juga di kelas lain, nggak bisa dipakai juga untuk di kelas turunannya. Jadi seperti itu. Nah, karena privat itu sebuah privat, nama itu atributnya privat, supaya bisa dipanggil kita membuat suatu metodenya. Di sini metodenya public get nama, makanya di sini jadi disiwurkan digelabuhin lah, jadi lebih aman sebenarnya. Nah, jadi get nama untuk ngambil nama. Di sini sendiri namanya kan masih 0 ya, ini untuk ngambil nama, sedangkan namanya kita belum kasih value-nya apa. Jadi ini sebenarnya harusnya kalau kita print harusnya masih 0 ini. Kalau kita coba tes aja print. Nah, ini 0 karena namanya belum kita buat. Nah, untuk membuat namanya kita sudah bikin modifikasi nama, jadi kita tinggal panggil si metode modifikasi nama. Kita di sini misalkan kita panggil modifikasi nama objek dot modifikasi nama. Nah, kita tentuin namanya aja kan, Wafik kantong. Nah, ini error apa, kita lihat. Oh sorry, ini karena void jadi nggak bisa seperti ini. Kita kasih tahu dulu di sini objek titik modifikasi nama Wafik. Nah, kita sudah modifikasi namanya Wafik, terus kita print. Kode bug. Salah klik. Nah, namanya sudah berubah karena kita sudah modifikasi namanya. Jadi kita modifikasi namanya Wafik dan kita ambil datanya menggunakan metode get nama. Jadi metode get nama untuk ambil datanya, metode modifikasi nama untuk memodifikasi namanya. Jadi seperti itu salah penggunaan dan cara menggunakan encapsulation. Nah, yang tadi saya jelasin sebenarnya fungsinya untuk apa sih? Kan tanpa kayak gini juga bisa kan? Fungsinya banyak. Salah satunya di sini kita bisa melakukan sebuah validasi. Misalkan kita mau buat validasi, misalkan namanya kosong, kita kasih tahu nama masih kosong. Tadi kan kalau kita namanya saya kosongin di sini kosong. Nah, dia kosong, nggak ada keterangan apa-apa. Nah, di sini sih kita bisa melakukan validasi atau melakukan perintah apapun sebenarnya di dalam suatu metode ini. Misalkan saya akan melakukan validasi if this, misalkan nama sama dengan 0, misalkan kasih perintah sistem nama kosong belum diisi. Misalkan saya akan hapus nama ini biar hasilnya 0. Kita lihat hasilnya. Nah, nama kosong belum diisi. Jadi seperti itu. Kenapa? Karena sebelum menjalankan perintahnya di sini, ini si Java ini akan melakukan melakukan apa aja perintah yang ada di metode get nama atau metode modifikasi ini. Nah, di sini karena kita sudah melakukan perintah, kalau namanya kosong atau 0, dia muncul keterangan nama kosong belum diisi. Jadi seperti itu. Nah, di sini juga kita bisa melakukan validasi di ubah nama ini. Jadi misalkan kita bisa melakukan validasi misalkan if
This nama kalau di sini if this nama nah, misalkan nama siapa pilihan apa aja coba. Nah, jika nama kosong maka kita akan kasih tahu nama belum ditentukan. Kita coba tes jalanin. Nah, kita kan tadi nggak jalanin perintah modifikasi, kita kasih modifikasi, kita kasih ini kosong, kita jalanin. Nah, dia akan keluar nama belum ditentukan sesuai dengan validasi yang kita bikin. Is empty itu jika string yang ada di ini kosong, jadi kita menggunakan validasi is empty. Jadi seperti itu. Nah, jadi ketika kita manggil ini, kita panggil ini kan kosong, nggak ada namanya. Di sini ada validasinya, jika kosong kita keluarin perintah ini, makanya keluar si nama belum ditentukan. Coba kalau kita isi Wafik, dia akan jalanin perintahnya Wafik. Jadi seperti itu. Terus mungkin teman-teman di sini akan tanya kenapa namanya validasi ini nggak keluar. Ini validasi ini untuk hanya yang bila nama ini null. Nanti dia akan jalanin perintah ini nama kosong, nama null gitu. Ini. Nah, misalkan di sini saya kasih null, dia harusnya jalanin nama. Ini error. Bisa, sorry. Kita nggak ngasih tahu namanya atau null, nah dia akan keluar nama null belum diisi. Jadi seperti itu. Ini salah satu fungsi dari encapsulation. Nanti di video-video selanjutnya kita akan bermain-main dengan encapsulation. Di beberapa framework penting kayak Spring, Hibernate juga kita menggunakan konsep encapsulation untuk implementasinya. Teman-teman bisa mencoba dengan beberapa kasus atau yang lain biar lebih paham lagi. Dicoba-coba, jangan cuma ditonton tapi mesti dicoba dan praktekin dan diganti-ganti juga dengan atributnya. Seperti itu. Semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk bantu share dan subscribe videonya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.